Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun sedikit ya 0,4%, 33,17 poin. Hari ini saya mau bahas ada dua saham, BSSR dan ITMG yang sudah mengumumkan pembagian dividennya mereka dan sesuai ekspektasi bahwa sebenarnya mereka akan bagi dividen interim. Nah, dengan pembagian ini, rencana pembagian ini itu mereka antara BSSR dan ITMG cukup menarik untuk kita bahas. Pertama, ini pengumuman ya dari ITMG mengumumkan bahwa mereka akan bagi dividen Rp738 per lembar saham, dan ini menurut saya besar karena estimasinya di tempat saya nggak nyampe segede ini. Dan jadwal pembagiannya nanti di November 12, cum date-nya, ex date-nya 13 November. Jadi pastikan Anda pegang saham ini sampai tanggal 13 November. Jangan di 12 dijual terus berharap ada dividen ya. Kemarin ada yang nanya seperti itu. Buat teman-teman yang nggak biasa hunting dividen, harus melewati cum date supaya tercatat. Nah, kalau jualnya di ex dividen ya biasanya ada trapnya. Jangan berharap semua lancar-lancar jaya. Jangan berharap enak sekali kita dapat dividen terus tanggal 13 banyak yang mau nampung di harga yang tinggi ya. Ada sih kejadian seperti itu tapi tidak selalu. Itu untuk ITMG. Kemudian BSSR bagi 35 juta USD ke 2,6 miliar lembar saham. Jadi sekitar 200 sekian rupiah. Kalau lihat di sini itu sekitar ya ini ya, laba turun 44%, BSSR tingkatkan dividen interim jadi 35 juta. Ya, 222 rupiah per lembar saham. Kemarin banyak yang nanyain ITMG itu kenapa nggak bagi dividennya di bulan September katanya. Karena tahun-tahun sebelumnya bulan September, 2 tahun sebelumnya lagi bulan September. Tapi kalau kita lihat di 2022 ini November ya. Terus 2019 November, 2018 November, 2017 November, 2016 November, Oktober itu 2015. Artinya kebanyakan di November. Dan sebenarnya di screener saya pun saya catat di November gitu. Pas waktu kemarin saya sampaikan September atau Oktober, ternyata banyak yang minta ITM gitu. Kenapa nggak bulan September? Karena kemarin kan bulan September. Jadi kondisi seperti ini itu biasa terjadi di dividen. Apa penyebabnya? Macam-macam. Tergantung suasana yang ada di internalnya ITMG sendiri. Kenapa? Berbeda-beda. Jadi ya terserah mereka ya. Kita sebagai pemegang saham minoritas ya, kita ngikutin aja. Ngikutin arus ya, cuma caranya kita mengkonfirmasi mereka bagi atau tidak ya dilihat dari histori aja. Misalnya kayak 2020 pas covid itu ternyata mereka bagi tuh interim sama final. Pas 2008 belum ya. Mana lagi? Ya kira-kira mana yang dari dia mulai bagi dividen sampai sekarang itu yang nggak pernah bagi 2 kali kan? Nggak ada ya. 2023 bagi 2 kali, 22 2 kali, 21 2 kali, semua 2 kali. Mau covid, mau nggak covid, mau crash, mau nggak ya semuanya 2 kali. Jadi wajar sekali kalau hari ini ITMG juga bagi dividen karena hari ini itu posisinya sebenarnya tidak ada apa-apa. Nah, berapa yang dibagi? Kalau ngelihat harga hari ini 23.200, sebenarnya pembagian 738 ini itu sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau based on EPS terendah, jadi EPS terendah ITMG kan 2641 nih ya, per lembar saham di 2025. Dengan 2641 dan dividen payout ratio 65%, itu sebenarnya harusnya dia bagi dividen itu 171 1.700, artinya 7%-an. Tapi dengan dia bagi segini ya 738 itu sudah prosentasenya sudah 42% dari 1717. Nah, artinya estimasi saya internal ITMG sudah ini namanya estimasi ya. Kita kan menghitung-hitung secara kalkulator atau matematis saja. Angka 2641 ini akan lebih tinggi ya. 2641 ini akan lebih tinggi. Tapi tidak lebih tinggi dari 4784. Jadi karena kuartal 3 belum keluar, nanti kuartal 3, kuartal 4 itu kalau
kita estimasikan itu sekitarannya antara 2641 ke 4700. Nah, hitung-hitungan matematis normalnya kalau 78738 itu kita anggap 30%, maka harusnya potensi dividennya ITMG itu di 2460, sehingga mestinya EPS-nya itu di 3785. Nah, kira-kira begini posisinya. Jadi kalau bisa kita estimasikan sekarang ya, karena kita nggak tahu nih di dalamnya ITMG akan turun dari 5000 ya, tapi ngelihat naga-naganya dari pembagian yang pertama ini ya, mestinya dia masih bisa bagi yieldnya itu 10,6% atau setahunnya kira-kira di 2460. Memang turun sih dibandingkan 2023 dan 2024. Tapi turunnya ini dengan yield 10% itu masih sangat bagus. Itu estimasi ya. Tolong dicatat nih teman-teman, estimasi. Bisa salah, bisa benar. Jadi silahkan di riset sendiri kondisinya ITMG. Buat saya harganya ITMG ini itu masih menarik. Tapi ini dari sisi teknikal ya. Dari sisi teknikal ini masih kurang menarik sebenarnya. Plusnya adalah hari ini asing masuk lagi. Jadi pas kemarin naik ini asing masuk terus nih. Ya mulai di tanggal 20 Oktober naik sampai tanggal 30 Oktober. 20 ke 30 10 hari ya. Itu asing masuk terus, makanya naik. Nah, kemarin sempat turun ya, keluar. Hari ini masuk lagi sebagian. Tapi memang volume transaksi total di IHSG itu memang menurun ya sekarang ya. Rata-ratanya itu jadi sepi gitu. Ini kalau dilihat kondisi sekarang tuh dibandingkan ya bulan Agustus, bulan September ya beda lah. Ini masih di bawah rata-rata terus nih, beberapa minggu ini tuh masih di bawah rata-rata. Jadi selamat buat holder-holdernya ITMG yang belum punya dan mau punya, pastikan Anda punya sebelum tanggal 12 November dan di hold sampai melewati tanggal 12 karena perhitungannya nanti di tanggal 12. Terus BSSR gimana Bang? Nah, kita lihat BSSR. Pas waktu kuartal 1, kuartal 2 lumayan. Kuartal 3 drop ya, drop jauh. Nah, dengan dropnya lumayan, kemarin harganya juga ada pergerakan. Sempat nih turun agak jauh nih ya. Lalu agak bertahan sedikit. Hari ini naik langsung. Volume langsung 15 miliar. Yang biasanya 3 miliar langsung jebret 15 miliar ya. Naik ke 4100. Asingnya juga akumulasi banyak ini mulai tanggal 13. Terus apa insight-nya di BSSR? Kenapa ketemu 9,9? Nah, ini hitung-hitungan juga matematis juga. BSSR itu biasa bagi interim itu biasa bagi payout rasio itu sekitar 57%. Ini data saya ya. 57% itu 2024. Tapi dia pernah bagi 85% 2023. Pernah bagi juga 109%, 86% dan 137% 2020. Jadi sudah tidak menjadi mengherankan kalau hari ini dia bagi itu lebih secara yield. Dividen payout rasio. Kalau dilihat di sini ini ada catatan ya. Sebagai catatan, alokasi dividen interim kali ini 40% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 25 juta atau sekitar 154 per lembar. Padahal laba bersih BSSR per September yang menjadi salah satu dasar pembagian dividen ini anjlok 44% menjadi 61 juta per September. Jadi ceritanya dia punya 61 dibagi ke pemegang saham itu 35, separuh dari 61. Kalau diinterpolasi 61 dibagi 9 kali 12 81 ya kan? Sudah dibagi berapa? 35 ya. Kurangi 35. Tinggal 46. Logikanya interimnya 35, finalnya mestinya minimum juga 35 juta dolar. Artinya kalau 35 plus 35 itu udah 70 dibagi 81. Yield dividen payout rasionya itu sekitar 86%. Logikanya begitu. Jadi kecil kemungkinan BSSR payout rasio tahun ini tuh 57. Maka kita cari kemungkinannya kan? Kemungkinannya 85 atau 86. Sesuai hitungan matematis yang tadi itu. Kalau sekarang 35 dia bagi,
kemudian posisi sekarang itu punya keuntungan itu sebesar 61 juta dolar, maka kalau disetahunkan 61 itu menjadi sekitar 81 juta dolar gitu ya. Nah, asumsikan bahwa nanti final dividennya adalah sama-sama seperti sekarang 35 juta dolar, maka dia akan bagi 70. 70 dibagi 81 itu sekitar 85. Atau dengan kata lain 157 ini kalikan 40% kan? 1,4. Jadi sekitar 80. Minim lah mestinya di 80. Persis seperti yang tadi disampaikan di sini bahwa interim kali ini 40% lebih tinggi. Nah, finalnya logikanya harusnya 40% juga lebih tinggi. Tapi ini hanya matematika glodok ya. Cap cip cup, tebak menebak. Tidak bisa dipakai 100%. Cuma kita investor mesti punya logik dan hitung-hitungan itu untuk menentukan menarik tidak salah satu saham yang kita bidik. Karena gini, kalau ini nggak dikalikan itu ya, kalau 57, maka yield dividennya cuma 7,1. Sudah dibagi 225, nah ini yieldnya 5,4 ini dengan harga sekarang kan 5,4 tuh, dengan harga 4.100 yang sudah naik ya, yang sudah naik. Terus masa iya finalnya 1,7? Mungkin sih, mungkin. Tapi ini di luar kebiasaannya BSSR gitu loh, maksud saya. Namanya dividen itu kebiasaan. Kebiasaan siapa ya? Kebiasaannya manajemen. Dan manajemen ketika membagikan pasti punya pride dong di antara teman-temannya dia. Kan nanti bisa ejek-ejekan. Masa lu bagi dividen interim 30 juta dolar, 35 juta dolar. Terus finalnya cuma berapa ini? Berarti 10 juta dolar. Ya, benar ya, 10 juta dolar ya. Ini tuh equal 10 juta dolar nih, 10,89 diinterpolasi. Ya pasti mestinya psikologisnya si direksi yang ada di sana mikirlah gitu. Apalagi direksinya juga pegang sahamnya. Sorry guys, tadi nggak ke play. Saya lupa tadi ngomong terakhir itu sampai mana ya. Intinya adalah pertama dari sisi ITMG itu kalau diinterpolasi tadi ketemu kemungkinannya dividen yieldnya itu sekitar 10,6%. Kemudian BSSR ini payout rasionya kalau ngelihat dari hasil simulasi itu mungkin tidak akan 57%. Nah, estimasi saya minimum yang sudah dibagi 222 nanti di dividen akhir, dividen terakhirnya nanti juga bagi 222, ataupun kalau enggak di situ berarti sekitar di bawahnya ya, di bawahnya dikit. Itu kalau payout rasionya 85. Tapi kalau payout rasionya itu lebih dari 80. Kalau payout rasionya lebih dari 80 atau 85 ya, yang paling memungkinkan kan di 85. Hari ini bagi 222, nanti finalnya bisa bagi 214. Dari mana Bang 85%? Itu pernah terjadi di tahun 2023, di tahun 2021. Selama 5 tahun ini ya, 2020 sampai 2024, ini dia bagi di bawah 60 itu cuma 1 tahun. Jadi sangat memungkinkan nanti 2025 kalau dia bagi itu di atas 57%. Itu sangat memungkinkan. Jadi kalau kita estimasikan dengan kondisi sekarang 85% pun itu masih mungkin. Nah, kalau 85% berarti yield dividennya berapa ya? Sekitar 10,6. Dividen per tahunnya 436, mirip-mirip dengan 2023 dan mirip-mirip dengan 2024. Oh ya, sorry ya, saya malam ini uploadnya agak malam karena main-main dulu. Jadi memang ya namanya YouTuber tanpa skrip ya begini ya. Jadi ngerekamnya sesuai dengan kondisi lapangan ya. Bisanya kapan ya dia direkam dan diuploadnya ya langsung aja lah upload sesuai ininya. Kalau teman-teman nggak bisa dengerin malam, dengerin habis subuh. Kadang-kadang saya upload habis subuh itu bukan berarti sebenarnya saya ngerekam di pagi hari sih. Kadang-kadang upload habis subuh itu saya rekamnya malam. Jadi saya setting uploadnya jam 5 pagi. Makanya beberapa kali saya tuliskan kalau teman-teman mau cek atau nyimak itu nggak harus di depan komputer, nggak harus di depan HP. Tapi sambil nyetir bisa, karena ini kayak orang podcast aja. Dengerin aja suara saya, nggak usah lihat handphonenya. Itu udah pasti mestinya paham. Kayak radio aja, dengerin kayak radio. Oke,
Jadi kesimpulannya BSSR dan ITMG dengan intrim yang sudah dibagi pertama ini itu menarik. Kesimpulannya begitu. Ini bukan rekomendasi jual atau rekomendasi beli, bukan. Tapi ini adalah apa yang terjadi karena estimasi saya sebelumnya itu rendah-rendah ya. ITMG sama BSSR itu rendah-rendah. Ini tuh kalau nggak salah cuma 7. 7 itu diambil dari EPS-nya di bulan ini nih 2641 ini. Ini worst case. Nah, cuma karena kuartal 3 sama kuartal 4 belum keluar kan estimasi kita jadi berubah-berubah kan. Range-nya jadi dilebar nih 2641 sampai 4784. Tapi naga-naganya kalau diestimasikan itu kemungkinan di 785. Dengan 10,6 itu menarik nggak? Menarik sekali ya. 10,6 itu kalau dikatakan untuk dividen for living selama 25 tahun ini termasuk yang menarik karena angkanya itu jadi 33 juta kita punya dividen nanti setelah 25 tahun nabung. Jadi yang awalnya 74 juta tahun pertama dapat dividen di reinvestkan lagi selama 25 tahun nggak diambil, tahun ke-25 itu ketemu di 3,7 miliar. Dividennya setahun 400 juta atau kalau dibagi 12 33 juta. Target kita pengennya pensiun dengan 18 juta aja per bulan nanti 25 tahun lagi atau setara 10 juta hari ini. Maka kehit ya, garis merah ini target, yang hijau ini adalah progres. Kalau diterusin lagi gimana Bang? 5 tahun lagi saya maunya pensiun umur 60. Ya bisa, bagus banget, langsung naik. Ini eksponensial naiknya. Kenapa? Karena compounding ya. Compoundingnya 10,6% ini ketika capitalnya makin gede, maka hasilnya amountnya juga makin mantep, makin gede. Saya kira cukup dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah follow dan sudah join di channel ini. Di joinan itu kita lebih terbuka, nggak banyak sensor di sana karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya beberapa kali review BSSR banyak dicaci-caci oleh holdernya BSSR. Ya nggak apa-apa, namanya kita berspeech itu atau bersuara sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan estimasi yang ada, yaitu pikiran kita, nggak apa-apa. Nah, di join channel itu lebih tertutup karena hanya kita-kita saja dan saya pikir semua satu frame, satu tujuan yang sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.